semua, khususnya kawan pajak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 2. Selamat datang di acara Kompak TA2, Kongko membahas pajak bersama KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 2. Kali ini kita akan membahas tentang ketentuan NIK menjadi NPWP bersama dengan Nabila, Rizka, dan juga Naini. Mereka adalah penyuluh di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 2. Nah, mungkin kawan pajak ada yang bingung nih terkait tujuannya apa, lalu bagaimana cara validasi datanya. Supaya kawan pajak tidak bingung lagi, yuk kita langsung saja saksikan podcastnya. Selamat datang Mbak Naini dan Mbak Ica ya, sebagai narasumber di podcast KPP TA2, yaitu Kompak TA2 ya. Podcast by penyuluh about the latest tax regulations gitu. Sedikit untuk memperkenalkan diri nih Mbak Ica dan Mbak Neni. Jadi kan Mbak Neni di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 2 ini sebagai penyuluh pajak ahli pertama. Oke. Kalau Mbak Ica nih sebagai apa nih di sini? Sebagai asisten penyuluh pajak mahir. Oke, siap. Nah, jadi kan Mbak Neni sama Mbak Ica nih sebagai penyuluh ya, yang kalau dari pengertiannya itu bertugas untuk memberikan penerangan atau penunjuk jalan tentunya terkait perpajakan ya Mbak ya. Oke. Bisa dibilang begitu. Oh iya, siap. Oke. Nah, baik, mungkin bisa langsung masuk ke topiknya nih Mbak ya. Topik podcast kita hari ini nih kan terkait NIK menjadi NPWP gitu ya. Nah, dimana kalau NIK ini semua masyarakat Indonesia kan sudah memilikinya ya Mbak ya. Kalau NPWP mungkin belum gitu ya. Nah, kalau NIK kan pasti ada di KTP, dan kalau misalnya belum punya KTP itu ada di kakaknya. Nah, seperti itu. Nah, kalau NPWP kan belum semuanya punya. Jadi gimana nih Mbak terkait hal tersebut, boleh dijelasin dulu nih mungkin Mbak Ica. Sebenarnya siapa sih yang berkewajiban untuk membuat NPWP ini gitu? Baik, Nabila. Jadi NPWP ini adalah nomor pokok wajib pajak ya, dan tidak semua subjek pajak itu wajib memiliki NPWP, tapi ada dua syarat ya, dua syarat utama yang mewajibkan memiliki NPWP yang harus dipenuhi. Pertama itu adalah syarat subjektif. Apa itu syarat subjektif? Syarat subjektif itu syarat-syarat yang mengatur ketentuan siapa aja sih subjek pajak itu dan diatur di Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan syarat yang kedua yaitu syarat objektif. Kalau syarat objektif itu yaitu ketika subjek pajak sudah menerima atau memperoleh penghasilan nih, atau ketika dia memiliki kewajiban untuk dipotong atau dipungut perpajakannya, nah itu dia baru dikenai persyaratan objektif ini, jadi baru bisa memenuhi persyaratan objektifnya seperti itu. Oke, jadi kan tadi disebutan ya Mbak ya, ada persyaratan subjektif, ada persyaratan yang objektif. Nah, jadi kalau memang belum terpenuhi subjektif dan objektifnya itu kan belum diperlukan NPWP ya Mbak ya. Mungkin Mbak Neni mau melanjutkan nih yang penjelasan Mbak Rizka tadi nih. Baik, tadi. Jadi tadi kan kalau sudah terpenuhi persyaratan subjektif objektif berarti sudah seharusnya wajib memiliki NPWP ya. Iya. Dan nanti ketika sudah punya NPWP itu tidak hanya memiliki aja nih, tapi juga ada kewajiban perpajakannya. Nah, untuk kewajiban perpajakan sendiri untuk wajib pajak orang pribadi ya, karena kita lagi membahas NIK menjadi NPWP berarti ini tertuju untuk wajib pajak orang pribadi. Kewajibannya sendiri itu ada dua yang utama ya, yaitu kewajiban pembayaran dan juga kewajiban pelaporan gitu. Kalau untuk kewajiban pembayaran sendiri tentunya dilakukan ketika penghasilannya sudah melebihi penghasilan tidak kena pajak ya, sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian untuk kewajiban pelaporannya sendiri ada dua, yaitu kewajiban pelaporan massa dan juga tahunan. Untuk masa itu contohnya nih PPh 21, terus PPh final 4 ayat 2. Terus untuk pelaporan tahunan tentunya di SPT tahunan ya. SPT tahunan itu nanti setelah tahun pajaknya selesai, itu 3 masa pajak itu maksimal tuh. 3 masa pajak setelah berakhir tahun pajak itu maksimal dilaporkan SPT tahunannya. Kalau kita kan tahun pajaknya dari
Januari Desember. Jadi maksimal harus lapor SPT tahunan orang pribadi itu kapan? 31 Maret tentunya Mbak. Iya. Mungkin agak ada kuis-kuis dikit gini ya. Ada kuis biar oke. Boleh nih kan tadi Mbak Deni udah panjang lebar nih ya. Oke, balik lagi nih ke Mbak Ica mungkin ya, ke Mbak Ica. Balik ke topik utamanya yaitu NIK jadi NPWP. Nah, ada nih kan terbit UU HPP ya Mbak ya. UU HPP tahun 2021. Nah, itu ada menyebutkan terkait penggunaan NIK menjadi NPWP tersebut orang pribadi ya, khusus untuk orang pribadi. Boleh langsung dijelasin nih Mbak terkait hal tersebut. Ya, nah ini kebetulan ini memang lagi masa transisinya ya, banyak wilayah. Jadi dari NIK menjadi NPWP. Nah itu nanti sampai kapan dan bagaimana prosesnya nanti akan dijelaskan secara bertahap ya di podcast kita kali ini. Jadi yang jelas nanti kebijakan ini itu tujuannya untuk mengintegrasikan data dari basis data kependudukan, itu diintegrasikan ke data perpajakan, ke sistem perpajakan yaitu NPWP gitu. Dan tujuan utama lainnya yaitu mempermudah nantinya wajib pajak orang pribadi untuk melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya seperti itu kalau sudah terintegrasi. Oke. Mungkin Mbak Neni mau menambahkan nih Mbak terkait penjelasannya tadi itu? Oke, kalau untuk lebih detailnya sih, jadi nanti sesuai pelaksanaan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, itu tertera di PMK 112 Tahun 2022 ya. Jadi di situ tentang NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Di situ mengatur bahwa format nomor NPWP orang pribadi maupun badan nanti menggunakan, kalau untuk orang pribadi nanti yang pasti menggunakan NIK, nomor induk kependudukan. Hal ini ada maksudnya nih. Maksudnya itu ada 3. Yang pertama adalah untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum. Ya, yang kedua untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Jadi kan nanti akses itu sebagian besar kan NIK pasti dipakai kan ya untuk akses berbagai macam di layanan instansi pemerintah maupun di swasta juga pasti menggunakan NIK. Kemudian yang ketiga itu untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia, yaitu mencantumkan nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan. Waduh, udah jelas banget ya Mbak ya, tadi tujuan lebih detailnya. Nah ya, memang kan kebijakan itu dibuat bukan hanya dibuat aja ya Mbak ya, pastinya ada tujuan yang akan dituju seperti yang tadi Mbak Naini dan Mbak Ica jelaskan. Nah, tadi kan juga sudah dibahas tuh terkait dasar hukumnya, yaitu ada UU HPP dan juga PMK 112 ya Mbak ya. 112 tersebut. Nah, kalau implementasi dari NIK-nya sendiri nih Mbak, ini gimana tuh Mbak Ica untuk misalnya kan WP udah lama nih, WP yang sebelumnya sudah punya NPWP nih. Nah, itu gimana tuh Mbak implementasinya? Jadi nanti yang NPWP lama itu nanti sebutannya menjadi NPWP 15 digit. Dan NPWP baru yaitu NPWP 16 digit yang dasarnya dari nomor induk kependudukan atau NIK ini. Kemudian di mana data itu sudah harus sesuai ya antara NPWP dan juga NIK yang tercatat di Dukcapil ya. Jadi pastikan itu NIK-nya sudah dengan KTP yang terbaru yang sesuai data Dukcapil, dan jika sudah padan maka nomor NIK ini bisa digunakan sebagai NPWP gitu. Tapi kalau belum padan maka akan kita padankan dengan nanti akan kita jelaskan di namanya validasi ya. Tapi kalau sudah padan bisa langsung digunakan di DJP online. Tadi kan Mbak tadi sebut nih Mbak terkait padan, sudah padan, belum padan. Nah, mungkin kalau yang belum padan langsung deh Mbak dijelasin itu harus gimana gitu. Jadi kalau misalnya belum padan berarti kita harus melakukan validasi tadi ya sudah saya jelaskan ya, atau dimintain klarifikasi datanya gitu. Kita nanti masuk ke akun DJP online kita, kalau memang sudah punya kita masuk ke namanya profil ya. Di profil itu nanti ada beberapa data yang harus dimutakhirkan. Yang pertama itu data utama itu nanti mengisi datanya dengan NIK gitu. Jadi pastikan sudah sesuai dengan NIK yang di KTP. Udah valid gitu ya Mbak ya? Valid. Nanti kalau sudah itu nanti kita klik ubah profil di situ. Kemudian
Yang kedua ada data lainnya. Data lainnya itu juga perlu kita update, yaitu di situ nanti ada nama, ada email, dan juga ada alamat. Kemudian data selanjutnya yang harus kita update yaitu data KLU atau klasifikasi lapangan usaha. Jadi itu kita misalnya terakhir ini pekerjaan sebagai apa nih? Kadang-kadang kan ada resign misalnya ya, kita sebelumnya sebagai pegawai swasta gitu, tiba-tiba kemarin kena pandemi nih, habis itu ya udah kita coba usaha entrepreneur sendiri, ya, entrepreneur, oh iya, punya dagang makanan gitu. Jadi KLU-nya pasti harus diupdate kan, sudah nggak jadi pegawai lagi, tapi sudah usaha makanan seperti itu. Dan terakhir yaitu yang harus diupdate adalah data keluarga. Data keluarga nanti masukkan nomor kakak dan juga data keluarga terakhir nih, anaknya sudah ada berapa dan misalnya ada istri dan atau suami seperti itu. Oke. Nah, tadi kan Mbak Ica jelasin nih terkait validasi ya, atau tadi mungkin bisa disebut juga pemutakhiran data ya Mbak ya, gitu kan. Tadi ada yang data utama, data tambahan dan data lainnya seperti update KLU atau nomor HP dan sebagainya. Nah, ini berapa lama nih Mbak? Kalau untuk pemutakhirannya itu butuh berapa lama waktunya di DJP online seperti itu? Sebenarnya itu sangat singkat sekali karena isiannya hanya sederhana saja. Nggak sampai 5 menit sih kalau sudah dipersiapkan semua datanya ya. Jadi sebelum mengisi kalau bisa sudah dipersiapkan datanya nih, kemudian data keluarga dan data yang tadi sudah disampaikan, nanti tinggal konfirmasi saja di situ di setiap bagian. Jadi misalnya kalau yang nik itu nanti masukkan nik, kemudian klik ubah profile, kemudian yang KLU juga dan data keluarga juga seperti itu. Jadi sederhana aja. Jadi disiapin dulu tuh Mbak ya, NK, KK, ini disiapin semuanya dulu, jadi barulah inputnya gampang dan cepat. Betul. Oke, nah tadi kan udah dimasuk bagian teknis nih Mbak, cara pemutakhiran ya di DJP online tersebut. Nah, mungkin nih kan ada kebijakan baru ini, ada masa transisi seperti yang tadi disebutkan oleh Mbak Ica gitu ya, masa transisi terkait NIK menjadi NPWP ini. Dan juga karena kan masyarakat Indonesia banyak ya Mbak ya, mungkin jadi perlu waktu lama untuk transisi seperti itu. Nah, kalau masa transisinya itu sampai kapan gitu Mbak terkait perubahan NIK menjadi NPWP ini? Oke, kalau untuk masa transisinya sendiri ya, sebenarnya kita sudah mulai dari Juli 2022 ini kita sudah mulai dimutakhirkan, divalidasi datanya, dan itu akan berlangsung sampai nanti 31 Desember 2023. Oke, setahun lagi ya Mbak ya? Hampir kurang lebih setahun lagi. Jadi jangan sampai lewat tuh, karena nanti ditargetkan 1 Januari 2024 datanya sudah padan semua, sudah mutakhir semua, NIK-nya sudah sesuai semua dengan data Dukcapil, dan NIK ini sudah nanti kita sudah bisa pakai sebagai NPWP seperti itu. Jadi 1 Januari 2024 diusahakan semuanya sudah padan seperti itu. Oke, jadi biar satu aja ya Mbak, misalnya kayak bawa kartunya juga satu aja Mbak ya, nggak usah banyak kartu gitu ya di dompetnya. Nah, tadi kan udah bahas juga terkait implementasi ya Mbak ya, terkait NPWP lama. Masyarakat yang sudah punya NPWP itu tinggal nanti di pemutakhiran di DJP online seperti itu. Nah, kalau perlakuan bagi masyarakat yang baru ingin mendaftar nih Mbak, baru mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, apakah NIK-nya secara otomatis terupdate gitu atau gimana nih Mbak? Boleh Mbak Neni menjelaskan? Jadi nanti bagi wajib pajak nih yang mendaftar secara mandiri maupun ditetapkan NPWP secara jabatan, nanti Direktorat Jenderal Pajak itu sampai tanggal 31 Desember 2023 nanti NIK-nya diaktifasi. Ya, DJP melakukan aktivasi NIK dan juga memberikan NPWP yang 15 digit. Oke. Oke, tadi kan ada sebut-sebut pemutakhiran data, tervalidasi data. Nah, kalau misal tadi kan Mbak Neni juga sebutkan nih, transisinya sampai 31 Desember 2023. Lah, kalau nih Mbak, kalau ada yang cukup sibuk nih Mbak, cukup sibuk sampai 31 Desember itu. 31 Desember 2023 masih belum sempat untuk pemutakhiran. Nah, itu gimana tuh Mbak Ica? Boleh dijelaskan? Jadi kalau misalnya wajib pajak belum sempat ya karena lupa atau karena terlambat gitu, sampai batas waktunya 31 Desember 2023, maka statusnya masih tidak valid nih, NIK-nya seperti itu. Jadinya dia hanya bisa menggunakan NPWP dengan format tadi yang seperti saya sebutkan kan, format lama itu namanya NPWP 15 digit ya. 15 digit itu hanya sampai 31 Desember 2023 sampai batas waktu
yang 1 Januari 2024 itu kan sudah mulai menggunakan yang baru ya. Jadi itu sampai 31 Desember 2023 saja bisa menggunakan NPWP 15 digit nih. Baik untuk di layanan perpajakan sendiri atau di layanan lain yang berhubungan dengan perpajakan di pihak ketiga kan. NPWP itu nggak hanya di pajak saja kan ya, misalnya kita di bank juga kan ditanyakan itu ada NPWP apa enggak, atau beli emas antam aja tuh Aduh. tadi NPWP punya apa enggak ya? Layanan yang berhubungan dengan NPWP itu hanya bisa sampai 31 Desember 2023. Jadi jangan sampai lambat ya kawan pajak ya. Jadi memang ini wajib pajak yang nonton podcast ini ya berarti Mbak ya, dihimbau nih untuk melakukan pemutahiran secepat mungkin nih, karena lebih cepat lebih nyaman ya nggak Mbak? Iya betul. Terakhir nanti malah kelewat atau servernya penuh. Semuanya update di hari-hari terakhir kan nanti nggak enak. Betul. Pokoknya lebih cepat lebih nyaman ya. Kita himbau kepada wajib pajak, minta tolong untuk lebih pemutahiran secepat mungkin, sesegera mungkin seperti itu ya Mbak ya. Nah, kalau tadi terkait ada kendala nih Mbak, kendala di NPWP yang 16 digit, yaitu yang berdasarkan dari NIK tadi. Bagaimana cara wajib pajak nih Mbak agar tetap bisa dapat memenuhi kewajibannya? Nah, dalam kewajiban perpajakan ya, dan juga pengurusan administrasi ke pihak lainnya. Boleh Mbak Neni menjelaskan? Jadi sebetulnya ini lagi-lagi masih masa transisi ya. Ketika ada kendala, belum bisa memutakhirkan data, belum bisa validasi NIK-nya nih. Jadi masih diberi waktu sampai dengan 31 Desember 2023. Sampai dengan tanggal itu, wajib pajak masih bisa menggunakan format lama, yaitu yang NPWP 15 digit. Dan nanti ketika sudah 1 Januari 2024 diharapkan semuanya sudah pakai NIK sebagai NPWP. Untuk pemenuhan kewajiban perpajakan dan pemenuhan haknya Mbak ya. Nah, tapi kalau udah sampai 1 Januari 2024 nih Mbak. Nah, ini nggak otomatis kan nih langsung semua jadi wajib pajak ya Mbak ya? Kalau aja kan apa kan langsung ada bayi baru lahir gitu. Jadi gitu. Iya kan berarti nggak otomatis ya Mbak ya. Itu kenapa tuh Mbak bisa? Itu juga kayak hot issue ya, isu yang sering ditanyakan, nanti kalau misalkan belum punya penghasilan gimana? Iya. Atau tadi yang Mbak Ica bilang kalau bayi baru lahir masa langsung memenuhi kewajiban perpajakan? Tentunya tidak ya. Lagi-lagi tadi kita juga sudah jelaskan kalau yang sudah wajib memiliki NPWP itu yang sudah terpenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Jadi tidak serta-merta NIK itu akan bisa digunakan. Maksudnya NIK akan dipersamakan dengan NPWP ketika itu belum dipenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Persyaratan objektif dan subjektif yang seperti Mbak Ica jelaskan tadi ya. Kalau ada yang lupa mungkin bisa di back ya di YouTube-nya itu Mbak. Balik ke awal dipahami lagi apa yang tadi dijelaskan oleh Mbak Ica dan Mbak Neni terkait persyaratan objektif dan subjektifnya. Ini kan tadi udah jelas nih ya Mbak ya. Dijelasin nih sama Mbak Neni sama Mbak Ica terkait isu NIK terkait regulasi NIK menjadi NPWP ini. Dari dasar hukumnya yaitu yang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 dan juga PMK 112 Tahun 2022 dan juga tadi terkait tujuannya Mbak ya, pengintegrasian tersebut ya, dan juga cara pemutahirannya di DJP online nggak sampai 5 menit ya Mbak ya untuk pemutahirannya. Ini udah jelas semua. Mungkin boleh nih disampaikan terakhir yaitu closing statement. Nah, terkait podcast kita hari ini, boleh nih Mbak Ica atau Mbak Neni untuk closing statementnya? Mungkin aku ya. Boleh silakan Mbak. Jadi untuk kawan pajak semua yang belum memutakhirkan datanya, belum validasi NIK-nya atau data-data lainnya, yuk kita segera sama-sama kita mutakhirkan data agar urusan perpajakan kita lebih lancar. Kemudian untuk wajib pajak, kawan pajak semua yang punya kendala nih, kalau misalkan tidak bisa melakukan pemutahiran NPWP, NIK secara mandiri di laman DJP online, bisa langsung datang ke kantor pajak ya, atau bisa menghubungi kita di saluran komunikasi yang sudah tersedia, seperti itu. Siap, terima kasih nih Mbak Ica sama Mbak Neni, terutama Mbak Neni juga nih atas closing statement tadi ya, untuk menghimbau wajib pajak semuanya untuk sesegera mungkin melakukan pemutahiran data yang bisa dilakukan di DJP online atau mungkin ke KPP ya Mbak ya, atau bisa ke klik-klik kontak kami yang di Kering Pajak seperti itu ya Mbak ya. Nah
tadi juga sudah disampaikan semuanya. Berakhir juga berarti podcast episode kali ini terkait NK menjadi NPWP ya. Untuk kawan pajak semuanya, saksikan terus episode selanjutnya dari podcast Kompak TA2. Seperti itu. Saya Nabila. Saya Reska. Saya Naini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kawan pajak, pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih.